terima kasih atas kehadirannya dalam acara rutin yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Prasetya Mulia. Sore ini kita akan mengangkat topik tentang kualitatif research. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Retno Yuliati. Saya akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi ulang, link registrasi ada di chat room ya. Ini untuk kepentingan e-sertifikat. Kemudian untuk kelancaran acara akan saya bacakan beberapa peraturan. Jadi nanti pembicara akan memaparkan bahasannya selama 60 menit. Bapak Ibu dapat melakukan jika ingin ada pertanyaan, Q&A session akan dilakukan setelah pembicara selesai selama 60 menit itu. Bisa dilakukan di Q&A box room, atau jika ingin tanya secara langsung, silahkan Bapak Ibu mungkin mengangkat tangannya, nanti host akan membantu untuk meng-unmute mikrofon. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya sapa dulu pembicaranya, apakah sudah hadir? Pak Hariman, halo. Halo Bu Retno. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Hariman. Pak Hariman ini salah satu dosen dan peneliti yang produktif di Prasetya Mulia. Nah, beliau ini riset interestnya banyak di art marketing, music business ecosystem, dan kualitatif case study. Selain meneliti, kesibukan beliau juga adalah reviewer dan editor di beberapa jurnal internasional Q1, Q2, dan Q3 ya Pak. Jadi beruntung sekali hari ini kita berkesempatan untuk menggali ilmu dari Pak Hariman. Oke, Pak Hariman, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih untuk LPPM Prasetya Mulia, dan selamat sore buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mengikuti workshop sore hari ini. Sebenarnya lebih ke sharing session aja sih. Jadi saya di sini semangatnya berbagi aja gitu ya, bukan untuk seakan-akan memberikan materi yang saya lebih ini, enggak sama sekali. Ini sifatnya sharing session gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditulis aja di Q&A, tapi kalau misalnya dirasa kepanjangan dan pengen ditanya di akhir, nanti Bapak Ibu bisa raise hand ya, mungkin di akhir nanti di sesi Q&A, sehingga saya bisa jawab juga secara langsung gitu. Ya, tapi kalau nggak mau nunggu sampai akhir dan takut keburu lupa, Bapak Ibu bisa bisa taruh di Q&A aja gitu ya. Nah, kemudian konten hari ini kurang lebih akan seperti ini. Jadi saya mungkin akan bahas overview dulu tentang qualitative research. Kebetulan riset saya memang banyaknya di kualitatif gitu. Salah satu alasannya, to be honest, memang saya nggak terlalu bagus di angka-angka gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah ngajak satu dosen juga di Prasetya Mulia untuk bantu saya, ada Bu Novi untuk bantu di sisi kuantitatif, tapi di kualitatifnya saya gitu. Nah, kemudian ada beberapa poin, misalnya outlet untuk qualitative research, paradigms, dan sebagainya. Nah, ini background saya, ya tadi sudah dijelasin. Intinya saya suka menulis gitu, jadi kalau dibilang senang gitu, iya saya senang menulis, yaitu salah satu saya jadi dosen karena saya senang dengan riset gitu. Kan ini saya sempat publish di beberapa jurnal, kemudian ada beberapa paper yang sedang under review, ya, kemudian saya juga reviewer dan editor di beberapa jurnal, ya kalau jurnal internasional ya
Jadi kurang lebih seperti inilah portofolionya. Ya, apa yang bisa saya sharing, saya akan coba sharing pada sore hari ini. Gitu. Ya, jadi mungkin pertama-tama natur dari qualitative research gitu ya. Jadi to be honest gitu, to be very blatant kepada Bapak Ibu, memang animo qualitative research itu secara perjalanan gitu ya di Indonesia kayaknya masih relatif masih emerging gitu. Pendekatannya mostly masih dominan positivis gitu ya, atau yang kuantitatif. Jadi untuk pendekatan ke kualitatif saya rasa mulai bangkit gitu di Indonesia. Beberapa peneliti itu sudah juga mengeluarkan publikasi-publikasi kualitatif yang menurut saya bagus gitu. Ya, tapi prinsipnya Bapak Ibu, natur dari qualitative research itu seperti ini. Ya, jadi saya senang dengan sesuatu yang eksploratif gitu. Makanya qualitative research itu mainnya di sini sebenarnya. Exploratory. Jadi saya senang dengan gaining insights. Ya, walaupun lebih lama prosedurnya, lebih time consuming, lebih capek juga karena kita harus bikin misalnya transkrip, kemudian kita harus menganalisis transkripnya, kemudian membuat coding. Nanti saya akan masuk ke coding. Ya. Tapi intinya pertanyaan atau research questions yang ada di exploratory itu sifatnya pertanyaannya lebih kepada how gitu, atau why. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan ya atau research question yang sifatnya lebih kepada how atau why, nah kualitatif tuh yang mungkin relevan untuk menjawab. Ya, sementara untuk yang kausal, nah, ini otomatis lebih kuantitatif gitu. Kita bisa pakai contohnya ANOVA gitu ya untuk melihat treatment dari yang sebelum sama sesudah gitu seperti apa. Nah, biasanya ini lebih rigid gitu. Nah, ini saya mau highlight di sini bahwa kualitatif itu naturnya fleksibel. Ya, sementara kalau yang kausal itu atau kuantitatif lebih rigid. Nah, saya senang dengan yang fleksibel ini. Ya, Bapak Ibu, saya suka berimprovisasi gitu. Saya senang dengan dikasih koridor. Dari koridor itu kemudian saya berimprovisasi. Jadi kalau saya bimbing mahasiswa saya, kebetulan saya bimbing mahasiswa tugas akhir, dua kelompok ini lagi ngerjain kualitatif. Nah, mereka sering tanya, Pak, boleh nggak sih gini? Pak, boleh nggak sih gini? Nah, saya lebih enak jawabnya kalau di kualitatif, karena saya biasa ngasih jawabannya, kualitatif itu sebenarnya kalian harus bisa paham koridornya aja, tapi tidak ada sesuatu yang rigid gitu. Ya, misalnya kalau di kuanti itu kan, sejauh yang saya tahu gitu ya, ada aturan-aturan rigid yang harus dipenuhi gitu. Misalnya harus, kalau mau dianggap signifikan, harus di bawah poin 0,05 gitu atau 0,01 gitu kan untuk signifikansi. Tapi kalau di kualitatif nggak ada tuh begitu ya, nggak ada kayak jumlah sampel di kualitatif minimum berapa sih ya, itu sering ditanyain. Saya nggak ada konsensus gitu, nggak ada yang harus dipatuhi benar-benar rigid gitu. Jadi fleksibilitas ini yang saya suka di kualitatif, dan kita bisa explore sesuatu yang istilahnya mungkin nggak kelihatan, dan kita bisa coba report di dalam research kita. Nah, bedanya sama deskriptif ya, di deskriptif ini bisa dua-duanya gitu ya, both quali and quanti, tapi ini mungkin deskriptif sejauh yang saya tahu mungkin misalnya regresi gitu ya, regression. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi natur kualitatif itu Bapak Ibu yang harus saya highlight adalah eksploratif, ya, kemudian dia fleksibel, ya, kemudian scope-nya broad. Ya, broad dalam arti berbagai kemungkinan bisa didapat dari studi kualitatif. Gitu. Sementara kalau kuantitatif itu kan narrow. Narrow dalam arti ya kita punya model gitu ya. Model dari A ke B, ya misalnya punya hubungan positif signifikan ke C. Nah, kan otomatis kalau di
rigid itu kan berarti kita terbatas hanya bisa ngeklaim bahwa oke, ini terbukti, ini tidak terbukti. Tetapi justru pas model ini pertama kali dibuat, ya, A ke C, B ke C ada hubungan, ini kan sebenarnya berangkat dari exploratory. Gitu. Kita nggak bisa ngetes sesuatu di model kuantitatif kalau nggak start dengan kualitatif. Gitu. Jadi bisa dibilang Bapak Ibu ini adalah satu kontinuum gitu ya. Satu kontinuum. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari satu dengan yang lainnya. Exploratory penting, deskriptif penting, kausal juga penting. Nah, tetapi biasanya ya masing-masing peneliti punya spesialisasinya sendiri. Gitu ya. Dan kualitatif itu hasilnya bisa fuzzy dalam arti ya itu bisa subjektif gitu ya. Kualitatif tuh erat dengan subjektivitas gitu. Jadi inilah tantangan yang harus di-address kalau Bapak Ibu bikin paper kualitatif. Dari mana Bapak Ibu bisa bilang bahwa hasilnya ini valid dan kredibel. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dijamin nanti di paper Bapak Ibu gitu ya. Nah, Oke, nah berikutnya sebenarnya saya juga mau bahas bisa dari sisi research onion sih. Ini saya ngambil research onionnya Saunders sama Lewis gitu ya. Saunders sama Lewis. Kalau di sini kan Bapak Ibu ada beberapa filosofi yang diambil ya, ada positivism, critical realist, interpretivist, postmodern sampai pragmatism gitu. Nah, kalau kuanti itu lebih ke positivis, ya kita bisa generalisir ke situ gitu. Sementara kalau kuali itu biasanya lebih interpretivis gitu. Jadi approach yang dipakai, filosofi riset yang dipakai itu berbeda. Nah, tapi ada juga yang pragmatis gitu ya. Pragmatis dalam arti ya itu sorry kalau nggak terlalu ini gitu ya, tapi pragmatis itu lebih kepada menyesuaikan kepada research question-nya. Gitu. Nah, kemudian positivis itu lebih kepada deduction, ya. Sementara interpretivis lebih kepada induction. Nah, kalau pragmatis ini lebih kepada abduction. Sorry saya agak teknis, tapi menurut saya ini penting sebagai apa ya dasar bahwa kalau Bapak Ibu memilih jalur kuali, ya secara filosofi dan approach to theory development itu berbeda. Ini penting gitu supaya nanti pas misalnya kita bikin paper juga approach dan filosofi kita jelas gitu saat ngambil data, saat koleksi data, saat analisis data. Nah sisanya saya nggak mau terlalu detail. Ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa literally diambil gitu ya, mono method, ada multi method. Ya, jadi ada mono method, sorry, ini harusnya kuali ini. Ya mono method kuali, ada multi method kuali juga gitu ya. Ada mixed method. Nah, nanti kita akan masuk ke 5 teknik ya, yang umum dipakai. Saya langsung masuk ke situ aja lah. Nah, ini strength, limitation, and criticism dari kualitatif. Kalau kualitatif itu bisa dibilang ada orang justru yang bilang gitu ya, itu lebih mirip seperti journalistic piece yang saya tulis di sini. Ya, kita bisa argue nggak bisa aja sih. Ya, sebenarnya ada paper-paper yang approach-nya lebih kualitatif gitu ya. Justru itu mengubah paradigma kita. Ya, misalnya kalau saya di marketing itu ada pergeseran dari goods dominan ke service dominan. Nah, ini juga sebenarnya approach-nya kuali gitu ya. Bagaimana dia melihat paradigma marketing dari dulu bergeser sampai sekarang gitu. Ya. Kemudian lebih eksploratif. Nah, kemudian time consuming. Apa sih maksudnya time consuming? Ya lebih capek Bapak Ibu menurut saya ya kualitatif karena taruhlah kita ambil responden 15 ya responden. 15 responden terus ada 30 menit atau 60 menit interview, ya, total ada berapa nih? Ya, bisa ada transkrip sekitar hampir 900 menit, gitu. Nah, 900 menit ini diubah jadi transkrip. Nah, dari hasil transkrip ini kemudian kita lakukan
analisis gitu. Nah, ini kan lebih time consuming gitu. Jadi itu kenapa saya saya tulis di sini time consuming, harus juga dilakukan coding, harus ada transkripnya gitu. Ya, tend to be subjective dan require social skills. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bikin FGD gitu ya, atau interview itu nggak gampang sih menurut saya. Kita harus bisa approach orangnya secara personal, harus jago silat lidah gitu ya di depan dia, harus tahu tata keramanya dengan dia, harus bisa buka jalur ke mereka. Jadi ngaturnya lebih sulit secara data collection dibandingkan kuanti. Soalnya kalau kuanti kan kita sudah sangat terbantu dengan misalnya ada pihak ketiga yang mencarikan data, atau kita minta mahasiswa intern atau mahasiswa yang jadi asisten riset untuk ngambil data. Nah, sementara kalau kuali relatively sulit kalau misalnya diwakilkan. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau submit paper kuali, sebenarnya menurut saya tidak terbatas ya. Kalaupun saya tulis di sini ada beberapa outlet, tetapi menurut saya nggak terbatas. Ada jurnal-jurnal lain yang tidak membatasi bahwa metode yang dipakai harus kuanti atau harus kuali. Makin ke sini dan dari dulu saya lihat ya, itu orang sudah sangat familiar dengan dengan paper-paper kualitatif. Jadi yang saya tulis di sini cuma contoh dari sekian banyak outlet yang bisa Bapak Ibu masukkan, terlepas dari ininya Bapak Ibu, domain ilmunya Bapak Ibu. Gitu. Nah, sekarang saya masuk ke qualitative research strategy. Ini ada 5 Bapak Ibu. Ini mulai daging dari qualitative research yang mau saya sampaikan. Pertama, etnografi. Nah, ini 1 nih. Ya. Kedua, grounded theory. Ketiga, case study. Ya, keempat, fenomenologi. Kelima, naratif. Ya. Nah, yang baru pernah saya pakai itu yang case study. Gitu. Tapi ada juga yang ke-6, saya tulisnya case research. Ya, ini yang ke-6. Ini yang tulis Sop sama Perry. Ya, case research method gitu. Beda dengan case study. Oke, pendekatannya juga masing-masing berbeda. Nah, sebenarnya saya nggak mungkin untuk nge-share detail masing-masing satu dari sini karena akan sangat memakan waktu, tapi saya akan coba bahas sekilas lah gitu. Sebenarnya ada juga yang lain. Nah, ada lagi yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, ini mana? Nah, 7, netnografi. Ya, kalau yang tadi etno, ya di sini ada tambahan netnografi. Ya, jadi melakukan etnografi secara digital atau virtual. Ya, kemudian ada sentiment analysis pakai data scraping gitu. Ya, kemudian ada social network analysis gitu. Ini udah 9 nih, masih ada nggak saya tulis? Nah, masih ada. Ada natural language processing. Ini udah yang pakai teknologi Bapak Ibu. Ya. Natural language processing, kemudian bikin word cloud dengan semantic analysis. Ya, ini 12. Jadi banyak sebenarnya yang Bapak Ibu bisa pilih gitu. Ini saya tulis di sini ada 12. Ya. Nah, yang saya pernah pakai itu tadi ya, saya pernah pakai case study, saya pernah pakai case research, kemudian mahasiswa bimbingan saya lagi menggunakan naratif, data scraping ini saya lagi pakai dan lagi di review papernya. SNA saya belum pernah pakai. Nah, ini juga ada paper saya lagi di review, termasuk juga yang word cloud gitu. Nah, pernah saya dapat hasil review dari satu reviewer. Bisa nggak tolong tunjukin semantic relationship-nya gitu di antara kode-kode yang kamu sudah buat. Nah, jadi sebenarnya tantangannya lebih banyak sih sekarang di kualitatif. Walaupun tadi saya bilang di awal dia fleksibel atau tidak rigid, tetapi justru disitulah reviewer bisa argue dengan kita.
gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada, atau bisa dibilang iya, tidak ada pakem-pakem yang universal di kualitatif, justru ketiadaan pakem itulah yang bisa di-challenge oleh reviewer. Nah, jadi itu yang perlu diantisipasi. Nah, saya mulai dengan etnografi lah. Nah, Bapak Ibu, etnografi ini sebenarnya lebih kepada misalnya Bapak Ibu kemana ya, ke suku Baduy gitu ya, terus tinggal di sana selama 3-6 bulan untuk mempelajari budaya mereka gitu. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya etnografi itu dari ini ya, etnik gitu ya. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Jadi sempat ada dosen saya juga waktu itu yang pernah melakukan etnografi di Mentawai kalau nggak salah, Pak Bambang Rudito waktu itu di SBM. Nah, dia waktu itu memang hidup di sana, tinggal di sana, merasakan cara pakai pakaian di sana, cara makan di sana. Jadi benar-benar memisahkan diri dari kehidupan di kota ya, dan tinggal di sana dan kemudian melakukan studi. Dia juga yang waktu itu pernah sharing, ada riset yang bilang bahwa kalau misalnya pendekatan politis di kantor itu ya, itu biasanya dari sekian banyak ruang yang ada di kantor, sebenarnya mana sih ruang yang paling banyak itu keluar gosip-gosip gitu ya, keluar insight-insight, keluar semacam hubungan-hubungan politis gitu di kantor, yang enak ngobrol. Nah itu waktu itu dengan etnografi juga sebenarnya bisa dipakai. Sehingga waktu itu kesimpulannya kalau nggak salah di tempat merokok gitu ya, di smoking area. Nah itu salah satu juga. Gitu. Jadi dia ya kita di dalam kantor, kemudian kita tinggal di situ, hidup di situ, merasakan bagaimana jadi orang kantor, kemudian melihat kira-kira di mana sih area yang benar-benar prone untuk insight-insight baru dan juga hubungan-hubungan politis yang bisa terbentuk. Gitu. Itu contoh intermezzo aja Bapak Ibu, pernah dapat juga kayak begitu. Nah, kemudian grounded theory. Nah, ini agak 11-12 ya, agak 11-12 ini etnografi sama grounded theory. Cuman di grounded theory ini outputnya adalah ya teori gitu. Yang keluar tuh ini. Ya, kita bisa bilang mini teori juga lah. Ya. Nah, kalau di etnografi kita mungkin lebih membahas kepada hubungan antar orang gitu, kemudian bagaimana mereka melakukan symbolic interaction gitu ya, symbolic interaction antar orang itu. Tapi sebenarnya tidak mencoba untuk mempropos sebuah teori. Etnografi tidak bertujuan untuk membuat sebuah teori, tapi lebih kepada ini symbolic interaction gitu. Ya, kalau Van Manen kalau nggak salah bilang making the familiar strange and making the strange familiar gitu. Nah, kalau grounded theory itu ujung-ujungnya adalah mini teori. Artinya apa? Artinya ada variabel ya, dan hubungan antar variabel. Gitu ya, atau ada fenomena yang dianggap sebagai sebuah prinsip gitu ya. Gitu. Nah, sifatnya juga sebenarnya interpretivis ya, dalam arti interpretif itu maksudnya ya, kita benar-benar menginterpret apa yang memang kita lihat di lapangan gitu. Nah, kalau grounded ini, ground theory adalah ujung-ujungnya tadi untuk bikin teori, mini teori lah. Ya, menurut saya kenapa grounded theory ini jarang dipakai, karena ya naturnya etno dan grounded ini naturnya lebih kepada tidak menggunakan basis literatur gitu. Ya, sementara makanya saya pakai case research, karena case research sifatnya lebih kepada menggunakan basis literatur, kemudian dilihat data di lapangan, kemudian di cross check. Sementara kalau grounded, menurut saya
yaitu mereka nggak ini gitu. Contohnya gini deh, Bapak Ibu kalau pernah nonton Castaway, Tom Hanks, film Tom Hanks, bayangin ya, orang yang hidup di kota selama beberapa puluh tahun, kemudian dia terjatuh di satu pulau, nggak tahu survival skill segala macam, dia harus hidup. Dan pada akhirnya dia hidup. Gitu. Nah, kita bisa asumsikan bahwa si Tom Hanks yang tidak punya background konseptual atas survival skill, kemudian dia mempelajari sekelilingnya, ya, dan dari pengamatan dia, kemudian dia mencoba survive dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan. Nah, itu sebenarnya kita bisa bilang dia sedang membangun teori-teori atas apa yang dia lihat tanpa background konseptual. Jadi dia nggak punya background konseptual. Nah, beda kalau misalnya si Tom Hanks waktu itu sudah punya survival skill, kemudian dia tiba-tiba memang kecelakaan. Nah, itu kan pasti akan berbeda skenario-nya. Gitu. Ya. Nah, contoh yang pertama tadi, itu yang tadi pure interpretivist. Dalam arti, ya kita benar-benar melihat fenomena dari apa yang kita lihat tanpa ada background konseptual. Itu interpretivist. Sementara kalau pendekatan abduktif, ya tadi yang slide sebelumnya, ini yang saya pakai. Abduktif ini ya kita pada akhirnya menggunakan literatur yang ada, background konsep yang sudah ada di kepala kita, kemudian mencocokkannya atau membandingkannya dengan fenomena yang ada di lapangan. Nah, itu abduktif. Nah, pendekatan itulah yang dipakai di case research, ini yang ketiga, yang keenam di sini yang saya tulis. Nah, jadi trikinya di situ. Nah, makanya saya jarang pakai ethno atau grounded, ya, karena bagi saya etnografi dan grounded theory itu naturnya adalah purely interpretivist, gitu. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti gitu ya. Nah, yang ketiga nih case study. Kalau case study sejauh yang saya pernah baca dan di disertasi saya juga saya pernah nulis tentang ini, case study ini memang sifatnya lebih positivis. Positivis maksudnya apa? Ya tadi, positivis itu saya sudah punya background konsep di dalam pikiran saya. Nah, pas saya ke lapangan, saya mau mencocokkan apa yang di kepala saya dengan apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, kalau di lapangan salah, berarti ya dia tidak mengikuti apa yang pikiran saya bilang. Harus ada penjelasan atas itu. Gitu ya. Nah, itu naturnya orang positivis, orang purely interpretivist, sama orang yang di tengah-tengah, yaitu abduktif. Gitu. Nah, yang saya pakai seringkali pakainya yang abduktif. Gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak, misalnya riset-riset yang purely interpretivist? Banyak. Gitu. Bahkan grounded theory pun sebenarnya ditulis oleh Strauss sama Corbin karena mereka memang melihatnya purely dari lapangan sejauh yang saya tahu, gitu ya. Nah, fenomenologi ini juga cukup populer ya. Kalau ini lebih menjelaskan terkait dengan fenomena, gitu. Jadi yang diceritakan tentang fenomena yang ada di lapangan, gitu ya. Tapi tetap menggunakan literatur. Nah, kalau naratif ini lebih restorying. Ini saya tulis ya, bisa saya tulis ini, restorying. Apa maksudnya restorying? Jadi misalnya, ya kita misalnya ke suku dalam gitu ya, kemudian kita menceritakan bagaimana orang suku dalam itu misalnya memilih pemimpin sukunya. Jadi kita tanya sama mereka jalan ceritanya gimana sih gitu. Biasanya jalan cerita kan dari mulai awal ya klimaks sampai akhirnya turun lagi. Nah, kita juga dalam naratif itu melakukan ini. Jadi kita menceritakan ulang. Gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka apa sih cerita, gimana sih ceritanya seseorang itu bisa dipilih menjadi kepala suku di suku tersebut. Nah, itu restorying gitu. Nah, itu naratif. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu bisa lihat gambaran besar ya, etnografi ini lebih kepada mempelajari symbolic interaction ya antara satu dengan lain orang. Grounded theory ini bikin teori gitu ya dari pendekatan purely interpretivist ya antara satu variabel dengan variabel lain misalnya. Case study ini lebih kepada positivis dalam arti
saya punya konsep, kemudian saya mau tes apakah konsep tersebut memang apply di lapangan. Ya, fenomenologi ini menjelaskan lebih kepada fenomena yang terjadi di dalam satu konteks, gitu ya. Saya jarang juga pakai ini. Nah, kalau naratif ini lebih ke restorying, gitu. Ini saya tulis fenomena. Ya, yang keenam itu case research. Case research itu apa yang literatur bilang, kemudian apa yang di lapangan terjadi, kemudian bagaimana kita bisa mengadjust landasan literatur yang kita punya. Nah, itu nomor 6 di case research. Ya, saya harap penjelasan saya ini masih cukup mudah untuk dipahami, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah netnografi. Saya minum sebentar. Nah, netnografi ini dibawa oleh si Kozinet, ya. Kozinet sama Brown kalau nggak salah waktu itu. Ya, Bapak Ibu bisa look up netnografi, tapi prinsipnya netnografi ini ya melakukan etnografi, tapi di ranah virtual. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ya Bapak Ibu misalnya masuk ke satu komunitas. Ya. Kalau etnografi ya kita hidup dengan komunitas itu, kita melihat apa yang mereka lakukan, kita menginterpretasi apa yang mereka lakukan, gitu ya. Nah, tapi kalau netno ya kita ngomongin komunitas online. Misalnya apa? Misalnya Kaskus, gitu ya. Sekarang ada Zotero gitu. Ya, ada apalagi ada Quora. Ya, ada ya apalah komunitas-komunitas lain ya, ada YouTube gitu, ada YouTube community gitu, ada Facebook. Nah, kita melihat hasil pembicaraan mereka di komunitas virtual tersebut dan kemudian kita memberikan pandangan analisis kita. Gitu. Yaitu netnografi yang ketujuh. Nah, sekarang yang ke-8. Ini ada data scraping sama sentiment analysis. Ya, sebenarnya ini saya harus pecah dua sih. Nah, sebenarnya data scraping ini turun dari data analytics gitu ya, dari big data. Data scraping itu apa sih, Pak? Data scraping itu bayangkan gini. Bayangkan saya tulis keyword di Twitter Jokowi gitu ya. Kemudian ada berapa post keluar di Twitter kalau saya search dengan keyword Jokowi. Oke? Nah, sekarang bayangkan saya meng-copy paste semua postingan yang terkait dengan keyword Jokowi untuk saya masukkan ke Microsoft Excel file gitu. Ya. Kalau manual kan capek gitu ya. Tapi kalau dengan data scraping ini ya, ini ibaratnya sepersepuluhnya waktu yang dibutuhkan mungkin ya, atau 1/50, saya nggak tahu. Pokoknya signifikan lebih cepat untuk men-scrape, atau scrape itu apa ya, mengekstrak data dari website ya untuk kepentingan saya di analisis lebih lanjut. Pernah ada kasus-kasus misalnya LinkedIn. Bapak Ibu kalau punya profil LinkedIn, kemudian bayangkan profil Bapak Ibu semua per kategori gitu ya, misalnya posisi, edukasi, pengalaman kerja, itu di copy paste, masukin ke Excel, dan melakukan hal yang sama ke semua user di LinkedIn. Bayangin ada berapa gigabyte data yang mungkin muncul dari situ. Ya. Nah, itu prinsipnya data scraping. Gitu. Nah, kemudian dari data scraping itu kita bisa melakukan banyak sekali hal kan sebenarnya. Misalnya sentiment analysis salah satu contohnya. Nah, salah satu contoh sentiment analysis ya itu apa? Kita mau melihat sebenarnya kalau kita tulis Jokowi, sebenarnya respon orang itu lebih positif atau lebih negatif gitu kepada dia. Nah, untuk melakukan itu nanti saya bisa pakai ini, natural language processing. Nah, sorry ini Bapak Ibu udah lebih abstrak gitu ya, lebih. Tapi ini udah kejadian gitu, ini udah real, ini udah metode yang real di kualitatif gitu. Nah, ini secara otomatis juga bisa melakukan klasterisasi kira-kira komentar yang good, ya, yang good, yang netral, dengan yang bad, itu bisa ketahuan juga. Gitu. Nah, itu tadi data scraping sama. Nah, ini kemudian ada social network analysis. Social network ini ya bertujuan untuk benar-benar
ya Bapak Ibu bikin network lah gitu. Misalnya A ternyata ada hubungannya ke B, B hubungannya ke C hubungannya ke D, gitu. Ini hubungannya ke E. Nah ini kan bisa kita memetakan network gitu ya, network sosial gitu. Dan kira-kira kalau petanya seperti ini, ya siapa yang harus saya approach kalau ada konflik? Oh gitu, karena si E ini punya cukup koneksi yang banyak, ya mungkin saya akan address yang E gitu ya. Kemudian untuk mengaddress berikutnya adalah yang C gitu ya, supaya harapannya makin banyak orang yang pada akhirnya bisa di-touch dengan mengeluarkan paling sedikit effort. Gitu. Ya, nah kemudian ada word cloud, ya saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan word cloud. Ini mungkin mind map gitu ya, atau mind map. Word cloud itu ya prinsipnya dari, misalnya saya kemarin ngekstrak data dari Twitter gitu ya tentang Java Jazz Festival. Nah itu kan ada berjuta-juta kata yang mungkin muncul dari keyword Java Jazz di dalam Twitter. Nah sekarang saya mau tahu kira-kira apa sih yang orang ngomongin selama 10 tahun Java Jazz dari sebuah word cloud. Ya, word cloud itu nanti akan melihat semua kata yang muncul berdasarkan frekuensinya, sehingga nanti kelihatan, oh ternyata yang emerging itu tema-tema besarnya tuh ini ya. Gitu. Nah dari situ kita bisa ambil, oh ternyata yang banyak orang omongin tentang Java Jazz di medium Twitter itu pertama adalah artisnya. Ya, misalnya salah satu temuannya adalah ternyata orang itu benar-benar benar-benar dikasih kesempatan untuk co-create experience. Dalam arti saya panitia Java Jazz nanya, kira-kira siapa yang mau disambut di Java Jazz tahun berikutnya. Nah itu banyak tuh tweet-tweet, misalnya saat itu Jason Mraz lagi hype. Oh banyak sekali Jason Mraz ditulis di situ. Kemudian ada Earth, Wind, and Fire gitu. Nah itu kalau ngomongin dari sisi musisinya. Tapi ada juga ternyata keyword-keyword lain yang menurut kita nggak relevan, tapi ternyata itu banyak di retweet. Oh ternyata ini adalah satu calo tiket gitu ya, calo tiket yang bikin door prize. Kalau misalnya dia nggak repost atau nggak retweet, makin tinggi kemungkinan orang itu untuk dapat tiket gratis. Oh ternyata itulah kenapa ada keyword itu. Ya, ternyata orang Indonesia suka yang gratisan untuk tiket Java Jazz gitu. Nah itu word cloud. Nah yang terakhir ini content analysis atau semantic analysis. Ya, content analysis sebenarnya secara umum lebih mikro ya, dalam arti ya ini yang mau ada sebuah konten kemudian kita analisis. Mungkin saya bisa coret ini kali ya. Tapi yang semantic analysis itu yang tadi ya, jadi kalau ada hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian apa relationship-nya apa, kemudian apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari situ. Misalnya word cloud nih ya, ada word cloud ya, misalnya tadi ada temuan musisi dengan agensi calo tiket. Nah sebenarnya ada nggak sih hubungan antara agensi dan calo tiket? Nah ini bisa di-address dengan menggunakan semantic analysis, salah satu contohnya. Gitu ya, jadi 12 inilah yang mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu untuk approach yang bisa dipakai atau strategi yang bisa dipakai dalam melakukan qualitative research. Jadi Bapak Ibu banyak sekali yang bisa dipakai di sini. Ya, etno silakan. Ya Bapak Ibu kalau punya waktu liburan terus pengen riset, wow, produktif sekali ya. Ya silakan gitu, lakukan etnografi, kunjungi misalnya tempat-tempat yang dirasa unik untuk dilakukan penelitian. Ya, grounded theory silakan, case study, case research, phenomenology, naratif, netno dan sebagainya ini. Ya, bottom line dari sini apa? Bottom line-nya sebenarnya masih banyak area yang bisa digali menggunakan konsep data analytics di kualitatif. Itu key points yang bisa kita ambil di sini gitu. Ya, tapi kalaupun kita punya keterbatasan itu, masih banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk melakukan strategi kualitatif yang saya coba tuliskan di sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kualitatif, saya harap sampai sini Bapak Ibu bisa ini. Oke. Nah, sekarang qualitative research approach. Sebenarnya ini ada gambar ya dari buku yang saya pakai, ini namanya Johnny, mungkin tulisnya Johnny Saldana. Ini Saldana ya, dia ngomongin tentang
qualitative coding. Ya. Bapak Ibu kalau ngomongin kualitatif, ya, seenggaknya kita pahamlah dengan kualitatif coding. Tetapi jangan mendewakan kualitatif coding. Gitu ya, bedain ya. Kalau yang satu kita harus paham, iya selesai. Yang satunya jangan mendewakan coding. Karena apa? Karena tidak semua paper kualitatif juga menggunakan teknik coding dalam melakukan analisis data. Ya, gitu. Jadi, apa sih coding? Nah, ada contohnya nih di sini. Ini contohnya. Ya, jadi biasanya dalam menganalisis data kualitatif itu ada 3 kolom lah sederhana, Bapak Ibu. Ya, ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3. Nah, kolom 1 ini apa? Raw data. Raw data ini apa? Raw data ini transkrip, Bapak Ibu. Jadi transkrip itu Bapak Ibu ngerekam, ya, minta izin dulu sama orangnya untuk boleh nggak direkam. Kalau nggak boleh ya jangan direkam. Gitu, selalu harus ada consent, ya, consent bahwa orang tersebut mengizinkan proses data collection-nya untuk direkam, gitu ya. Nah, sekarang hasil transkrip itu kemudian dituliskan di sini di kolom 1, ya, di kolom 1. Ya, ini contoh lah gitu. Ini contoh transkrip gitu. Nah, kemudian ada kolom 2 yaitu ngomongin kodenya. Ya, di sini ditulisnya preliminary codes. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat dia mengambil beberapa item yang menurut dia penting dalam studinya. Misalnya ini, retirement age. Oh, dia tulis retirement age. Oke. Kemudian ada mortgage. Oh, ternyata mortgage ini menurut dia adalah financial obligations. Ya, jadi dia menuliskan di sini gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih sukanya ditulis aja di sini misalnya A gitu ya. A. Nah, ini A gitu. Nah, ini mortgage ini B, tulislah di sini B gitu. Ya. Kemudian ada ini, I keep playing the lottery though in hopes of winning those millions. Ya, ini adalah harapan untuk dreams of early retirement. Nah, ternyata dari A dan B dan C ya, ternyata kodenya adalah ternyata dia punya retirement anxiety. Ya, dari si A, si B, si C ditransform menjadi angka 1. Nah, satunya ini yang ini. Nah, ini final code. Gitu, Bapak Ibu. Ini prinsipnya sebenarnya gini aja untuk data kualitatif. Gitu. Ya, tapi kan ini cuma berapa kalimat ya dari sekian menit dia di interview. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya rigid nggak kualitatif, enggak gitu. Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa dia bisa leluasa ngasih kode-kode gitu. Tapi kode-kode yang tentunya harus relevan gitu dengan research questions-nya gitu ya. Jadi ada kolom 1, ini raw data, kolom 2 adalah code preliminary codes-nya, nah, yang kolom 3 adalah final code-nya. Nah, ini saya lakukan juga di misalnya di mahasiswa saya yang melakukan tugas akhir gitu ya. Misalnya dia tugas akhirnya adalah melakukan project improvement atau melakukan penelitian. Nah, saya minta mereka melakukan ini. Tujuannya apa? Tujuannya membuat findings-nya itu jelas dan terstruktur untuk dilaporkan kepada penguji nantinya. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba mahasiswa kita, ya Pak, kita sudah interview, sudah FGD di lapangan, temuannya ini. Terus pas kita tanya, mana buktinya kamu melakukan studi kualitatif? Ya, udah interview Pak, udah FGD, ada fotonya. Lah, nggak bisa begitu dong. Gitu. Jadi kita mengajarkan mahasiswa kita juga untuk berpikir secara terstruktur ya dan sistematis gitu. Ya, baik itu project profesional gitu ya, project improvement maupun riset gitu. Capek nggak? Ya capek, kualitatif itu capek gitu. Tapi seru nggak? Ya buat sebagian orang kayak saya melihat kualitatif ini seru gitu karena ada insight-insight yang mungkin orang nggak bisa capture. Nah, sementara saya bisa melakukannya. Dan terlebih lagi dia fleksibel.
gitu. Nah, inilah Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu mau melakukan apapun yang tadi saya sampaikan di depan ya, yang ini nih. Nah, ini ya, ada ethno, grounded, case study, fenomenologi, naratif, dan sebagainya. Sebenarnya itu semua bisa dilakukan dengan ini sebagai small stepping stone-nya. Gitu. Ya. Ini contoh paling sederhana. Ya. Nah, sebenarnya coding itu ada juga ini lainnya apa? Ada teknik-teknik coding itu ada beberapa. Bahkan di Johnny Saldana yang tadi saya tulis ini ya, sebenarnya dari kode, ya lihat di sini ya, dari kode step 1, ya kita membuat kategori. Nah, gitu. Contohnya gimana Pak? Ini sebenarnya kita bisa tulis, ini yang kode, ya ini kategori, gitu. Boleh nggak bikin kayak gitu? Ya boleh, kan fleksibel. As long as Bapak Ibu bisa justify kenapa ini jadi kode, kenapa itu jadi kategori, ya silakan. Gitu. Jadi that's the fun part of doing qualitative research. Gitu ya. Nah, ada kode, ada kategori. Nah, bayangkan di sini antara kategori itu bisa saling punya interrelasi. Nah, ya, ini kategori punya hubungan. Nah, hubungan ini ternyata kita tulis sebagai sebuah tema atau sebuah konsep. Ya, ini ketiga. Nah, sehingga antara tema-tema ini kita bisa membuat teori. Nah, itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi yang tadinya spesifik, ya kemudian jadi general. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, itulah framework berpikirnya kualitatif. Panjang nggak? Panjang. Selesai nggak mahasiswa bikin skripsi? Menurut saya selesai-selesai aja. Nah, dulu waktu saya pernah bimbing selesai gitu ya. Tapi kalau diminta sampai bikin teori, selesai nggak? Ya enggak lah gitu. Ya, skripsi kan cuma 3-4 bulan gitu. Jadi ya jangan nge-force mahasiswa kita juga. Tapi kalau kita ya, sebagai dosen, sebagai peneliti, mungkin nggak membuat ini? Nah, mungkin gitu. Tapi ya tentunya studinya akan sangat panjang gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Susah nggak? Susah. Gitu. Ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Sampai mana tadi? Nah, ini coding. Aduh. Saya harap Bapak Ibu bisa lihat ini. Nanti juga akan dikirim. Ya. Nah, kalau Saldana, dia bikin coding itu ada first cycle, ada second cycle. Gitu. Jadi dia bikin ada 2 gitu. Nah, yang pertama, first cycle dulu. Apa sih yang di coding? Ini ada beberapa metodenya Bapak Ibu. Ada structural coding, ada deskriptif. Ini biasanya yang sering saya sarankan mahasiswa pakai itu ini. Ya, deskriptif sama in vivo. Gitu. Nah, kemudian ada mahasiswa saya kemarin pakai emotion coding. Gitu. Ada proses coding juga. Nah, jadi ini mereka pakai, Pak saya boleh pakai ini nggak? Boleh, silahkan. Gitu. Terus saya aiming, mereka harus bisa melakukan sejauh itu. Saya akan push mereka, pokoknya kamu bikin sampai nanti kita bisa publish gitu. Ya, kamu jangan cuma sebatas ini aja gitu ya, puas sampai buku reportnya jadi, tapi kamu doing extra mile, kamu harus bisa publish. Kamu kan mau ambil S2 di UK, nah tunjukkan ke dosenmu bahwa kamu bisa gitu. Nah gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini saya nggak mungkin jelasin satu-satu dan saya juga nggak hafal satu-satunya gitu, tapi Bapak Ibu nanti bisa refer ke bukunya Saldana gitu ya, Saldana kualitatif coding gitu. Ya. Oke. Nah terus waktu saya tinggal 10 menit. Organizing report of qualitative research. Bapak Ibu kan capek ya bikin analisis kualitatif itu. Apalagi kalau misalnya pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft Excel apalagi pakai Notepad gitu, waduh, bisa pusing ini Dono Kasino Indro kan. Nah, jadi sebenarnya kita punya beberapa software yang bisa dijadikan rujukan. Jadi ada NVivo ini ya, ada NVivo, ada Atlas TI, ada MaxQDA. Secara personal saya bisanya pakai Atlas TI. Tetapi secara prinsip
Atlas DI dan NVivo sama MaxQDA untuk kualitatif saya rasa tidak jauh berbeda. Gitu. Ya, jadi kayak gimana sih Pak pakai softwarenya? Saya juga sudah siapin screenshot, bukan screenshot, kayak semacam video. Saya harap ini bisa ini gitu ya. Sebelum ke video, sebelum ke video ini ada framework. Ya, ini yang tadi saya gunakan. Saya pakainya framework abductive. Ya, Bapak Ibu lihat. Ya, jadi ada prior theoretical knowledge ya sebagai basis kita berpikir. Kemudian ada real life observations. Ya. Dibandingkan dua ini ya makanya berputar terus gitu. Nah, ini yang saya pakai pendekatannya. Ya, abductive research strategy. Ya, jadi apa yang teori bilang, kemudian apa yang di lapangan bilang, itu saya bandingkan. Oh, ternyata begini toh. Kalau begitu, bagian theoretical knowledge-nya harus di-adjust. Nah, kita melakukan adjustment. Dari adjustment tersebut, kita membuat proposisi baru. Bahwa kalau teori selama ini bilang begini, kita bilang bahwa nggak bisa begitu. Gitu. Jadi banyak area yang bisa kita coba improve di kualitatif. Tolong tutup pintunya. Kemudian nanti setelah ini kan exploratory nih. Nah, kemudian kita setelah ada perbedaan antara di lapangan dengan apa yang terjadi di teori, kemudian kita bikin teori suggestion atau final conclusion. Gitu. Biasanya sampai sini cukup. Nah, kecuali Bapak Ibu ngambil program doktoral yang harus sampai ke aplikasi ya atau kebijakan, nah nanti sampai step 4. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini data analisis. Oke. Ini contoh saya kemarin melakukan kualitatif coding. Ini Bapak Ibu lihat transkripnya banyak ya. Jadi ada proses transcribing. Oh, ini stressful lah. Saya bisa aja sih, Bapak Ibu juga bisa aja nyuruh orang, ini ada rekaman, tolong tulisin dong rekamannya, supaya nanti saya tinggal analisis. Bisa aja, gitu. Tapi saya waktu itu memilih untuk saya lakukan sendiri, karena saya dapat insight-nya dari situ. Gitu. Yaitu transcribing. Ya, coding ya tadi udah lihat, dan network view. Ada network-nya nanti. Ya, coba kita lihat. Nah, ini coding output, Bapak Ibu. Jadi, misalnya, ini ada kode ya, instant music gitu. Wah, nanti kalau kita generate instant music ini sebenarnya orang lagi ngomongin apa sih? Oh, ternyata ini tuh. Gitu. Atau, oh ternyata ada lagi tuh. Gitu, instant music. Gitu. Oh, ada kode lagi, ajang unjuk gigi. Apa ajang unjuk gigi? Oh, ada di sini tuh buktinya. Ya, nah, inilah coding output yang bisa di-generate oleh apa? Atlas DI gitu. Ya. Ini output gitu. Kalau kita mau ngomongin apa? Software qualitative research itu butuh waktu lagi. Jadi saya nggak mungkin bahas semuanya. Kalau Bapak Ibu mau, silakan. Nanti kita bisa atur waktu. Nah, ini network view. Ini Bapak Ibu, ya, saya bikin juga manual nih. Ini ada kode-kodenya, ya, kode survei, ada kategori, ini warna merah, gitu ya. Ini ada tanda panah. Misalnya ada is associated with, is part of, ya, is part of. Nah, ini ada quotation-nya apa. Ini automatically generated nanti. Ya. Tapi prinsipnya network view membantu kita untuk memahami interrelasi antara kode-kode. Yang tadi gitu ya, slide yang tadi ada kode, ada kategori, ada themes, ada theory. Gitu. Ya. Mantap. Ya. Nah, ini video ya, ini video bisa saya pause. Nah, ini saya melakukan network view. Nih, Bapak Ibu lihat sebelah sini, sebelah kanan ini saya bisa coret-coret nggak di sini? Ini kode-kode. Nah, ini codes yang saya buat. Ya, ini adalah transkrip. Ini transkrip. Transcribe.
Ya. Nah, ini saya mau coba keluarin network view. Bisa saya play lagi nggak ini? Sorry. Gimana saya playnya? Nah, ini ya. Network view. Preliminary study. Display. Nah, ini. Wow, ini besar nih. Apa? Networknya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini hasil output dari network yang kita buat. Gitu. Ya, ini saya pause, bisa pause nggak nih? Nggak bisa di pause lagi. Gimana cara pause-nya ini? Sebentar. Nah, ya. Nah, tadi. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ya. Kenali lebih jauh apa maksudnya? Oh, ngobrol. Kita harus mengenal dulu baru nanti muncul rasa percaya. Ini saya lagi ngomongin trust di sini. Nah, lanjut lagi apa sini? Ada quotation, ya, di zoom out. Mana sih tadi? Ini ya. Nah, ini di zoom out. Tampilannya jadi begini Bapak Ibu. Ya, pusing nggak? Pusing. Selesai nggak? Selesai. Gitu. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Asal mau aja. Gitu. Ya, menyenangkan. Oh, banyak sekali ya networknya, kualitatif. Iya, cuman menyenangkan. Buat saya sih menyenangkan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, jadi itu menurut dari saya, ya Bapak Ibu, kalau mau connect dengan saya, silahkan kita bisa ngobrol. Add LinkedIn, email saya silakan. Saya punya Instagram, nggak mau ketinggalan. Ya, walaupun saya kolonial, saya nggak mau ketinggalan dengan milenial, gitu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mau bertanya, jadi saya akan coba bahas satu-satu. Saya kembali ke Bu Retno dulu kali ya. Sudah jam 4. Oke. Oke, terima kasih Pak Hariman atas paparannya. Untuk memanaskan audiens, mungkin pertanyaan dimulai dari saya kali ya Pak. Ya, tadi kan banyak banget tuh Ya. pendekatan-pendekatan terkait kualitatif research. Nah, untuk kita memilih pendekatan mana yang kita pakai, itu acuannya apa? Kalau misalnya di kuanti kan, kalau di kuanti nih misalnya saya ingin menguji pengaruh ini terhadap ini, oh berarti saya pakai regresi. Kalau saya mau uji beda, berarti saya pakai t-test. Nah kalau di kualitatif, saya mau pakai pendekatan yang mana, itu acuannya apa? Oke, good question. Pertanyaannya harus mengacu kepada research questions-nya dulu apa, gitu. Ya kalau research questions-nya misalnya pengen memahami interaksi simbolis antara misalnya mahasiswa dengan dosen di kelas di program studi misalnya bisnis gitu ya, mungkin saya akan lebih tepat menggunakan fenomenografi misalnya, ataupun dengan case research, ataupun dengan misalnya si yang pertama tadi etnografi gitu ya. Tapi kalau misalnya research questions-nya bagaimana proses ko-kreasi antara karyawan Gojek dengan partnernya Gojek gitu. Nah, approach-nya mau apa dulu nih? Kalau approach-nya mau langsung lihat dari lapangan, berarti kan purely interpretivist. Nah, kalau purely interpretivist, mungkin saya bisa pakai grounded theory gitu. Tapi kalau misalnya saya juga berangkat dari literatur, nah mungkin saya akan menggunakan case research karena saya mau bikin dulu preliminary conceptual framework dari co-creation process di sebuah company, ya itu sebagai dasar teori. Terus selanjutnya saya mau mengcompare teori tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan, ya jadi pasti kan ada teori dan ada empirical findings yang mau di cross gitu. Nah karena memang aimingnya nge-cross antara empirical findings dengan teori, yang mungkin approach yang saya pakai case research. Jadi untuk menentukan strategi mana yang paling pas, menurut saya harus dilihat dulu research question-nya bertujuan lebih mau kemana. Gitu sih, saya harap menjawab, Mbak Retno. Oke, thank you Pak Hariman. Berarti berawal dari research question-nya ya. Oke, saya beralih ke audiens. Ada yang sudah raise hand?
Pak Hariman, terima kasih atas penjelasannya. Saya Iman Khairuddin dari STIE Unisa Duguna. Ya, Pak Iman, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya bisa, Pak. Ya, formulasi hipotesis itu justru dari apa yang saya sempat pelajari gitu ya selama ini memang berangkat dari banyak kualitatif studies gitu. Kalau pertanyaannya adalah kenapa misalnya di Indonesia renewable energy tidak berkembang atau sulit berkembang, sebenarnya itu kan pertanyaan yang sangat besar ya gitu. Cuman mungkin kita bisa specify lebih 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 sempit lagi, mau dari sisi mana kita jawab itu. Apakah dari sisi kebijakan gitu ya. Kalau dari sebagai contoh kita ambil dari sisi kebijakan. Nah, dari sisi kebijakan apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita explore gitu. Sehingga ujung-ujungnya kita membuat hipotesis. Ya, misalnya dari sisi kebijakan kita membuat dugaan gitu ya. Misalnya saya nggak tahu, energi bukan bidang saya. Misalnya apa ya, banyak kepentingan yang belum memfasilitasi tentang renewable energy di Indonesia. Makin ada kode misalnya ada keyword kepentingan gitu ya. Nah, sebenarnya kepentingan ini kan kita bisa eksplor lagi gitu lebih dalam. Gitu, kepentingan seperti apa. Nah, kita mungkin bisa coba lakukan studi dengan misalnya government officials atau badan pemerintah gitu. Atau misalnya badan-badan terkait lain yang mungkin bisa memberikan penjelasan kalau kita argue gitu ya, kita argue bahwa kayaknya ada konflik kepentingan. Maka saya akan tanya siapa nih responden yang kira-kira bisa memberikan saya jawaban atas konflik kepentingan ini. Gitu. Kemudian dari saya deketin orang-orang yang mungkin bisa menjadi responden saya, kemudian saya akhirnya buat hipotesis. Gitu. Mungkin hipotesisnya adalah atau proposisi yang saya buat adalah renewable energy tidak bisa berkembang dipengaruhi karena adanya konflik kepentingan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengkuantifikasi itu kan, bagaimana membreakdown kepentingan dan tadi ada dua variabel, konflik kepentingan dengan penggunaan renewable energy, kita breakdown menjadi apa ya, indikator-indikator gitu. Kemudian kita pada akhirnya bisa melakukan uji misalnya apa hipotesis regresi gitu ya, antara korelasi misalnya antara yang tadi dua gitu. Jadi secara prinsip bisa Pak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Pak Iman. Terjawab ya Pak Iman. Terjawab. Ada satu lagi Pak, sedikit saja tambahan. Misalnya tadi kita mengecilkan skop dari penelitian, misalnya katakanlah efek politik ya Pak, peranan efek politik pada perkembangan renewable energy di Indonesia misalnya. Lalu tadi Bapak jelaskan ada beberapa metode di dalam kualitatifnya itu. Apakah kita bisa lihat misalnya, renewable energy di Indonesia itu bisa studi kasus, atau kita bikin FGD dulu untuk mendapatkan seluruh jawaban dari masing-masing orang yang dihubungi yang terkait dengan renewable energy atau energi yang lama, atau seperti apa Pak? Oke, kalau itu mungkin menurut saya lebih mengikuti kepada mau seekstensif apa kita sebagai peneliti mendesain penelitiannya, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngundang dulu semuanya, kemudian ngumpulin dulu preliminary insights dari para responden yang sudah kita undang, kemudian kita bikin FGD sesi kedua untuk mengkonfirmasi apa yang kita temukan di sesi pertama, itu bisa juga gitu, bisa kita buat berseri gitu. Jadi tapi bisa nggak kita bisa langsung pakai beberapa sampel aja, kemudian kita lakukan studi, ya udah pakai sampel yang ada aja. Tapi tentunya kan akan terbatas hasilnya gitu ya. Kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa gitu. Tinggal yang membedakan adalah seekstensif apa findings yang kita harapkan dan budgetnya juga berapa gitu Pak.
Kemudian bicara reliabilitas, Pak, ini saya jadi diskusi sedikit ya, Pak ya. Bicara reliability dari data yang kualitatif tadi, Pak. Apa atau bagaimana kita mengujinya atau mentesnya? Oh, ini reliable nih datanya. Ya, ya. Atau validity-nya juga, Pak. Misalnya, oh ini valid nih, oh ini nggak valid. Apakah dari keahlian kita misalnya sebagai researcher, atau kita tanya lagi ke orang yang lebih ahli, tadi seperti Bapak bilang, mungkin kita bikin FGD 2 atau FGD 3, begitu mungkin, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau ngomongin validity and credibility in qualitative research, itu saya biasanya pakai satu paper dari Susan Morrow, Pak. Itu saya tulis di chat aja kali ya. Morrow 2005. Nah, itu. Jadi ada 4 item yang biasa kita pakai di kualitatif. Ada credibility, ada dependability, ada 2 lagi saya lupa gitu. Dan kita bisa pakai itu untuk memberikan menjustify kepada pembaca bahwa hasil kualitatif kita walaupun tend to be biased, tend to be subjective, kita sudah lakukan beberapa effort untuk menjaga bahwa hasilnya tetap bisa dianggap kredibel, gitu Pak. Gitu. Namun ada satu lagi Bu, satu saja Bu. Oke, satu lagi Pak. Satu aja. Kenapa orang sering beranggapan ini Pak bahwa kuantitatif method untuk menguji validity itu apakah pakai T dan sebagainya nanti apa Z atau F test itu kenapa kok seolah-olah kalau kuantitatif itu lebih terukur ya daripada yang kualitatif Pak? Iya, karena kuantitatif kan jelas ya Pak 0 atau 1 gitu. Nggak ada daerah abu-abu lah gitu. Jadi bisa dipahami kalau misalnya dari pendekatan orang natural science gitu ya, mereka memang ya jatuh enggak gitu. Harus jelas batasan jatuh tuh berapa. Kan kita nggak bisa ngukur misalnya struktur fondasi bangunan ya harus segitulah, ya semennya segitulah gitu supaya nggak runtuh. Jadi mereka butuh ukuran gitu. Makanya karena memang keilmuan gitu ya, keilmuan yang kita selama ini diajari juga memang lebih populer mengajarkan untuk jelas antara hitam dan putih. Jadi menurut saya kenapa lebih populer karena memang pendekatan-pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang berangkat dari pendekatan positivis gitu. Makanya tadi saya bilang pendekatan yang interpretivis atau yang lebih kualitatif, lebih banyak area abu-abu itu mulai berkembang. Walaupun ya memang kita bisa bilang bahwa selama ini kalau dari apa yang saya perhatikan pendidikan tinggi gitu ya di Indonesia memang kita besar dengan pendekatan kuantitatif atau positivis. Gitu sih Pak. Siap, Pak Iman. Siap, terima kasih Bu, Pak, Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Iman. Saya beralih ke Q&A box. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Jamhari. Pertanyaannya banyak sekali. Kayaknya ini pertanyaannya beliau semua di Q&A box. Mungkin saya pilih salah satu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengajarkan qualitative research untuk students yang perspektifnya kuantitatif? Gitu, Pak. Oh, oke. Ini saya jawab pakai bahasa Inggris apa Indonesia, Pak Muhammad? Pak Jamhari. Mungkin boleh bahasa Indonesia aja, Pak Hariman. Oke. Jadi yang tadi pertanyaannya bagaimana mengajarkan students ya? Iya, qualitative research. Padahal perspektifnya kuanti. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ngajarin ya, itu pertanyaan bagus sih. Kalau selama ini saya dapat student itu biasanya mereka memang sudah inisiatif, Pak, saya pengen belajar kuali gitu. Bukan yang tipe saya harus nanemin ke dia bahwa kuali itu punya keasikannya sendiri dibandingkan dengan kuantitatif gitu. Tapi tetap kita harus punya mindset bahwa keduanya sama-sama penting, gak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya ditanya gimana untuk
membuka pandangan mereka gitu ya tentang kuali. Mungkin menurut saya bisa diberikan pemahaman gitu ya bahwa studi kuanti itu kan biasanya menguji model ya. Ambillah model sederhana A berhubungan punya tanda panah ke B, terus kita mau bilang A memiliki pengaruh positif signifikan terhadap B gitu ya kan. Nah, kalau kita masukin angka di dalam kuantitatif software atau Microsoft Excel yang sederhana, kan kita bisa kita bisa lihat tuh angka akan ngomong ya signifikan atau tidak signifikan, selesai. Angka bisa menjawab itu. Bahkan angka bisa menjawab curah hujan, hubungan curah hujan dengan tingkat kelahiran di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Angka tuh bisa, ya kita masukin aja angka ke Excel, masukin curah hujan di Jawa Barat dengan tingkat kehamilan di Jawa Barat selama periode waktu tertentu. Angka bisa menjawab itu nggak bisa, nanti akan keluar hasilnya signifikan atau enggak. Nah, cuman apa logik dibalik curah hujan tinggi dengan angka kelahiran yang tinggi juga di Indonesia? Nah, kan harus ada logik, harus ada penjelasan di situ. Nah, sehingga di situ menurut saya kualitatif yang bermain. Gitu. Oh, ternyata saya curah hujan tinggi, ya, ada certain events yang terjadi sehingga angka kelahiran bisa tinggi gitu di saat bersamaan. Ada korelasinya. Gitu. Ya, jadi menurut saya cara paling mudah adalah segala model kuantitatif itu menurut saya pasti bergerak dari pengamatan kualitatif terlebih dahulu. Nggak mungkin tiba-tiba ada model entah dari mana, kemudian kita main uji aja dan kemudian kelihatan hubungannya signifikan atau tidak signifikan. Menurut saya nggak make sense. Menurut saya model kuantitatif yang muncul itu pasti berawal dari eksplorasi secara kualitatif, yang kemudian ada logiknya, dibangun hipotesis dan proposisinya, baru kemudian dites secara kuantitatif. Gitu. Jadi realmnya berbeda antara kuali ya dengan kuanti. Yang satu explore logic behind the model, yang satu test the model quantitatively through statistical measures. Gitu sih menurut saya. Saya harap itu menjawab Pak Jamhari gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Jamhari. Oke, saya beralih lagi ke yang raise hand, Pak Ronald Sirait. Silakan Pak Ronald G. Sirait. Masih bersama kita? Halo Pak Ronald. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Pak Hari. Sore Pak Ronald. Ya, saya sangat senang dengan presentasi sharing hari ini tentang kualitatif khususnya. Saya dari STP Epata Salatiga. Saya mau bilang begini, bahwa kualitatif dan kuantitatif sama-sama penting, saya sepakat. Tetapi yang paling sering digunakan dalam dunia teologi, yaitu kebetulan materi hari ini tentang kualitatif. Hanya saja ketika mahasiswa diperhadapkan dengan kuantitatif, acap kali mengalami banyak kurang mengerti tentang kualitatif yang sesungguhnya, ya, sampai kepada uji mutu daripada apa yang dia tulis gitu Pak. Nah, sehingga yang saya mau tanyakan dengan sangat simpel adalah bagaimana memberikan pemahaman yang sangat sederhana kepada mahasiswa sehingga mereka biasa dengan bagian ini, tetapi juga tidak anti terhadap kualitatif Pak, kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi karena dua-dua ini penting. Kebetulan saya itu sangat menekuni dua-duanya, Hanya saja mahasiswa itu ya, kesulitan. Khususnya hari Kamis saya akan menguji, dan saya sangat sedih ketika saya lihat bahwa hasil yang dia kerjakan itu sangat-sangat lemah, Bapak.
Ya, jadi yang saya mau tanyakan di situ saja Bapak, sederhana, bahwa pemahaman yang paling sederhana untuk kita bisa tularkan kepada mahasiswa di era digital sekarang 4.0 ini untuk mereka bisa kembangkan. Ya, karena memang jujur kalau di teologi itu yang namanya kuantitatif agak kurang Bapak. Memang khusus seperti materi Bapak ini sangat tepat, sangat cocok di teologi. Hanya saja untuk penekanan yang sangat sederhana kepada penulisan yang mereka lakukan itu lemah Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ronald. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk supaya mahasiswa yang biasanya kena dengan kuali itu bisa lebih apa ya, bisa tetap ngikutin materi kuantinya gitu ya Pak ya? Iya. Oke, ini apa ya? Mungkin saya akan jawabnya agak meluas gitu ya. Saya sih melihatnya kayaknya, saya nggak tahu kalau di teologi riset-risetnya seperti apa gitu ya. Kemudian approach-nya mungkin tadi Bapak bilang lebih banyak kualinya dan kuantitatifnya jarang. Ya mungkin karena agak susah juga mengkuantifikasi elemen-elemen yang misalnya berbau teologis gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya isunya adalah bagaimana membuat mereka familiar dengan kuanti, mungkin lebih kepada pedagogi mengajarnya kali ya Pak ya. Gitu. Saya termasuk orang yang juga dulu agak kesulitan dengan kuanti. Saya butuh waktu jauh lebih lama daripada orang biasa mungkin untuk memahami ide di balik kuantitatif. Nah, setelah saya merefleksikan diri saya, kayaknya memang saya tidak menyalahkan guru-guru saya dulu yang mengalahkan kuantitatif gitu. Tetapi kalau seandainya guru-guru saya dulu lebih menjelaskan apa ya, logik di balik simple quantitative analysis gitu ya, alih-alih menjelaskan lebih kepada teknis melakukan misalnya regresi, teknis melakukan structural equation modeling, teknis melakukan ANOVA di atas kertas, saya harusnya sih bisa lebih, saya harapannya mungkin dulu jauh bisa lebih menikmati kuantitatif. Baru sekarang ini saya menikmati kuanti karena saya akhirnya paham simple logic behind kuanti. Contohnya sederhana Pak, misalnya bedanya apa bedanya ANOVA untuk mengukur perbedaan mean gitu ya, standar deviasi dengan regresi untuk mengukur korelasi gitu ya antara satu variabel dengan variabel lain. Nah itu kan sebenarnya bisa ditunjukkan dengan contoh sederhana bahwa kalau misalnya regresi itu kita pengen tahu kalau A naik, B ikutan naik juga enggak gitu kan, sederhana gitu. Tapi kalau ANOVA itu adalah ingin menguji kalau saya melakukan treatment ini, maka ada perbedaan nggak kepada pola perilaku dia. Tapi bukan berarti semakin banyak saya melakukan ini, mungkin semakin banyak juga dia akan pola perilakunya berubah. Jadi mungkin jawabannya lebih kepada pedagogi mengajarnya aja sih Pak, untuk lebih memberikan apa ya, logik dasar tentang kuantitatif ya, tapi ngomongin teknisnya mungkin kita kesampingkan dulu. Yang penting logik di balik fungsi-fungsi dasar kuantitatif itu mereka bisa paham dulu gitu, baru kita ngomong ke yang lebih teknis gitu, gimana sih caranya kita menguji korelasi antara variabel satu dengan variabel lain. Nah di situ mungkin kita bisa mulai masuk ke teknisnya, jadi building interest mereka dulu alih-alih masuk ke sesuatu yang ribet gitu sih menurut saya Pak. Iya, memang ya kebetulan saya bukan dosen yang mengajar itu ya, mata kuliah itu tentang metode penelitian. Hanya saja saya ya lumayan baik tentang bidang ini. Hanya saja ketika ya ini lagi-lagi tidak enak antara dosen mata kuliah MP-nya ya atau metodologi penelitiannya ya, itu membuat hati ini kadang-kadang hancur Bapak, sebagai dosen yang melihat peserta didiknya tidak mampu mengerjakan oleh karena kesalahan dosennya. Ini menurut saya ya, karena yang saya lihat, karena kualifikasi seorang pengajarnya saya tidak menjas, tetapi yang saya lihat begitu, sehingga hasil yang dibuat oleh anaknya itu tidak seperti yang harus diharapkan, sehingga anaknya itu mengalami ya depresi saya pikir ya.
ketika berada di meja ujian nantinya, begitu Bapak. Jadi thank you banget Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Ronald. Jadi kalau Pak Ronald itu kebalikannya dengan Pak Jamhari yang sebelumnya ya. Kalau Pak Jamhari tadi studennya kuanti, bagaimana mengajarkan kuali kepada mahasiswa yang kuanti. Kalau Pak Ronald mengajarkan kuanti ke mahasiswa yang kuali. Iya. Oke, saya kembali ke Q&A box. Ini ada pertanyaan dari Pak Niko Samad. Bagaimana dengan fenomenologi apa dapat digunakan dalam masa pandemik ini? Pandemik sebagai fenomena atau perubahan perilaku sebagai fenomena? Bagaimana Pak Hariman? Iya Pak Niko, selamat sore. Bisa aja sih Pak. Jawabannya kalau ditanya bisa atau tidak, apa dapat digunakan atau tidak, dapat digunakan gitu. Tentunya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan gitu ya, pandemik sebagai. Iya, jadi kalau misalnya kita pengen melihat fenomena, misalnya distance learning, misalnya Bapak mau meneliti tentang distance learning dan pola perilaku yang berubah, ya bisa aja gitu, menjelaskan fenomena dari yang tadinya sebelum pandemi begini, kemudian setelah pandemi seperti ini. Jadi Bapak nanti bisa memberikan semacam apa ya, konseptual model lah gitu. Kalau sebelumnya begini, setelahnya begini. Sebelumnya tantangannya apa saja, setelahnya tantangannya apa saja. Kemudian rekomendasi praktis yang bisa diberikan kepada pemangku kepentingan, kira-kira apa saja dari hasil studi Bapak tersebut. Gitu sih jawaban saya. Oke, semoga terjawab ya Pak Niko. Pertanyaan dari Ibu Nur Idah. Dalam kualitatif ada juga action research. Spirit apa sih itu Pak? Maksudnya apa ya ini? Seperti apa itu Pak? Oh, seperti apa itu Pak? Oke. Kemudian yang kedua, jika melakukan nature research seperti fenomenologi, apakah wajib kita melakukan triangulasi? Oke, ya. Silahkan Pak Hariman. Good question. Thank you Mbak Retno. Bu Nur, terima kasih pertanyaannya. Action research ya. Action research itu saya mungkin dari apa yang saya bisa pahami ya, itu artinya Ibu melakukan riset kualitatif atau mungkin tambahan dengan kuantitatif, regardless apapun metodologinya. Nah, kemudian hasil dari riset tersebut diimplementasikan ke konteks di mana Ibu melakukan penelitian. Gitu. Jadi misal Ibu di kantor ya, misalnya tingkat kepuasan employee gitu ya, ada nggak hubungan work flexible ya, kebijakan work flexible from home bisa milih gitu ya, dengan tingkat kepuasan pegawai. Nah, Ibu melakukan analisis kualitatif dulu, gali insight kira-kira employee-nya pandangan mereka terhadap flexible working hour itu gimana, dan apakah kira-kira secara kuali itu berujung kepada job satisfaction, misal gitu. Nah, kemudian kalau misalnya secara kualitatif itu sound gitu ya, bagus, nah itu dilanjutin ke kuantitatif, dilakukanlah analisis melalui regresi, multiple regression, atau melalui melalui SEM misalnya, gitu, terserah gitu ya. Atau pakai ANOVA, dilakukan eksperimen ke orang yang boleh working from home, flexible working hour dan tidak boleh flexible working hour. Kemudian diuji bedanya, ada nggak gitu. Kalau misalnya hasilnya ternyata ada perbedaan signifikan atau misalnya ada hubungan, nah Ibu kemudian melakukan itu di konteks perusahaan Ibu. Nah, kemudian nanti dievaluasi. Nah, jadi action research itu seperti itu. Jadi kita nggak cuma ngomong di atas kertas, tetapi di atas kertas itu kemudian dibawa sebagai sebuah policy, dilaksanakan gitu ya. Nah, itu action research. Tuh ya, itu yang pertama. Ini yang kedua, jika melakukan nature research seperti fenomenologi, apakah wajib kita harus melakukan triangulasi? Lagi-lagi ya Bu, di kualitatif sejauh yang saya pahami, as long as Ibu punya argumentasi yang jelas bahwa ini perlu triangulasi atau belum perlu triangulasi, silakan itu di-justify. Gitu. Jadi saya sih nggak bisa generalisasi ya bahwa setiap kualitatif harus ada triangulasi, karena triangulasi kan ada data triangulation, ada theoretical triangulation, ada beberapa tipe triangulasi lah.
Jadi untuk menggeneralisir perlu nggak triangulasi dalam fenomenologi itu dikembalikan kepada researchernya. Gitu, Bu Nur ya, saya harap itu menjawab. Oke, terima kasih Pak Hariman, Bu Nur, semoga terjawab. Nah ini ada yang penasaran banget nih sampai mengetik 2 kali, Pak Iqbal Firdaus. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya Pak, terkait validitas sama reliabilitas ya Pak Hariman ya. Cuma Ya. mungkin Pak Firdaus penasaran nih, pengalaman Pak Hariman bagaimana selama ini mengatasi terkait validitas dan reliabilitas. Oke, terima kasih Pak Firdaus ya. Jadi di artikel yang tadi saya tulis ya di Morrow, ini mungkin saya share screen lah gitu. Ini ya artikelnya, saya harap ini terlihat oleh Pak Firdaus. Ini sebenarnya di konteks counseling psychology, tapi saya juga sering pakai ini di konteks yang lain, nggak harus di psikologi. Ya, jadi ada 4 sih yang biasanya dipakai. Nih, ini ya. Biasanya saya pakai credibility, transferability, dependability, sama confirmability. Gitu. Ya. Ini bukan berbicara hanya mengenai instrumennya, tetapi lebih kepada keseluruhan approach metodologi kualitatif yang dipakai. Gitu. Jadi Bapak kalau misalnya penasaran ya ngomongin apa sih 4 makhluk ini, nanti Bapak bisa refer ke artikel ini ya, Quality and Trustworthiness in Qualitative Research. Ini di dalam konteks counseling psychology. Saya sering pakai ini dan so far sampai hari ini masih aman kok untuk publikasi di jurnal-jurnal yang bukan psikologi bahkan. Gitu. Saya harap menjawab Pak Firdaus. Oke. Ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatma Riza. Di dalam menulis artikel jurnal internasional bereputasi, apakah model-model analisis data kualitatif dengan teknologi seperti NVivo dan lain-lain menjadi syarat dalam menuliskan metodologi sebuah artikel kualitatif? Oke. Silakan, Pak. Di dalam menulis artikel, apakah model analisis dan teknologi? Oh, apakah penggunaan teknologi menjadi syarat gitu ya dalam menuliskan metodologi? Sebenarnya enggak sih. Enggak harus ada software sebenarnya ya. Enggak harus. Tetapi biasa reviewer akan mengkritisi. Gimana caranya misalnya Anda melakukan interview ke 12 orang tanpa menggunakan software. Gitu. Unless dilakukannya di ini ya, di hutan gitu. Mungkin reviewer bisa terima. Gitu. Tapi ya walaupun reviewer bisa mengkritisi, kita bisa tetap justify bahwa kita tetap misalnya pakai software tradisional aja karena dirasa tidak terlalu perlu menggunakan software. Terus misalnya kita juga berargumen bahwa ada studi-studi lain yang tidak menggunakan software. Gitu. Jadi menurut saya itu tergantung bagaimana kita menjustify aja sih. Kalau jawabannya harus jadi syarat utama atau enggak gitu. Cuman hati-hati nanti dikritisi sama reviewer. Gitu. Oke. Kembali lagi nih ke pertanyaan Pak Jamhari yang banyak tadi nih Pak. Ada salah satu pertanyaan yang menarik. How can a researcher merge different kinds of complex findings in qualitative research? Oke. How ya? Nggak ada ini khusus sih. Nggak ada satu jurus yang one size fits all, Pak Jamhari. Complex findings di sini kan bisa macam-macam ya. Contoh kemarin saya melakukan data scraping untuk big data di Twitter, dianalisis secara kualitatif. Ada data kuantinya, ada data kualinya. Nah itu gimana kita bisa kemudian sintesis jadi satu temuan yang menarik. Ya lagi-lagi balik ke research questions gitu. Kalau research questions-nya hanya bertujuan untuk menjawab tema-tema yang muncul, ya fokuslah ke tema yang muncul. Ya, tetapi kalau memang research questions-nya ingin menguji atau ingin mengeksplor antara variabel satu dengan variabel lain dan apa hubungannya, nah itu mungkin jadi complex findings yang harus dijawab gitu kan. Jadi prinsipnya mau sekompleks apapun findings-nya,
kita balik ke research questions gitu, karena logikanya ya idealnya kalau kita sudah punya research questions yang jelas, maka harusnya findings-nya nggak akan jauh-jauh dari research questions kita gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya, karena studi kualitatif pun biasanya kan ada protokol ya, ada interview protokol. Jadi kalau misalnya kita melakukan protokol kita membuat preliminary interview protokol dulu sebelum kita turun ke lapangan, itu kan pasti akan membantu kita supaya findings yang ditemukan tidak terlalu deviate dari apa yang mau kita cari di lapangan. Gitu sih Pak Jamhari. Gitu. Yang paling banyak bertanya nih Pak Jamhari, cuma nanti ada satu pertanyaan lagi nih. Oke, dari Pak Alfonsus Beosai, apa perbedaan mendasar antara studi etnografi dengan grounded theory? Oh, Pak Alfonso, ya terima kasih. Tadi sempat saya jelaskan bahwa etnografi itu lebih kepada melihat interaksi simbolis antara satu orang dengan orang lain di dalam sebuah komunitas, gitu. Jadi interaksinya yang kita lihat, pola interaksinya seperti apa, gitu ya. Misal bagaimana sih orang-orang ini hidup hari demi hari, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka memilih kepala suku, gitu. Ya, kita melihat sisi budaya mereka gitu ya, ethnicity mereka ya. Saya melihatnya etnografi itu ya dimulai dari sebuah budaya gitu, kemudian kita mencoba untuk memahami interaksi antara orang-orang di dalam kebudayaan tersebut. Nah, bedanya grounded theory itu adalah grounded theory itu ujung-ujungnya harus membangun sebuah proposisi atau mini teori gitu. Jadi kalau yang satu berfokus kepada melihat interaksi simbolis atau symbolic interaction antara satu dengan yang lain. Kalau yang satunya itu lebih membahas kepada bagaimana antara satu variabel dengan variabel itu membuat sebuah interrelasi, dan kemudian kita bisa katakan bahwa ini ada teori kecil yang mau saya kembangkan dari situ. Gitu. Jadi secara objektif beda antara etnografi dengan grounded theory dari apa yang saya pelajari. Gitu, Pak Alfonso, saya harap itu menjawab, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Jamhari. Di sini kan Pak Jamhari bilang kalau NVivo, Atlas itu kan mahal. Could you please tell me about any other open source software for qualitative data analysis for coding transcribe interview? Ada nggak Pak software ini tapi yang open source? Saya pernah nemu ya, tapi saya lupa apa namanya. Bentar. Tapi kalau Bapak ini ya, googling free qualitative data analysis software, itu banyak kok, banyak tersedia gitu dan bisa dipakai dengan segala keterbatasannya. Tapi ada nggak? Ada, banyak. Tapi sebenarnya software ini alat bantu aja kan ya Pak, codingnya kan tetap kita kan ya. Iya, betul. Ada beberapa pemahaman mereka berpikir ketika kita memasukkan transkrip gitu ke NVivo, otomatis keluar outputnya gitu. Ada yang berpikir seperti itu gitu. Oh, enggak kayak gitu. Enggak ya. Mereka berpikir NVivo secanggih itu gitu. Padahal enggak ya. Saya yakin kualitatif research ke depan akan lebih terotomatisasi dan akan jauh lebih memudahkan kita. Misalnya lah sekarang Google kan bisa merecognize kita ngomong apa ya. Misalnya, hello Google, terus dia kan bisa mengidentify kata per kata kita ngomong apa. Nah sekarang teknologi kan sebenarnya udah memungkinkan bahwa kata-kata yang kita masukkan gitu, teks itu kemudian ditranslate menjadi informasi yang berguna. Kayak tadi misalnya sentiment analysis. Sentiment analysis itu ingin mengklasterisasi mana kata-kata yang ada di dalam transkrip yang tergolong kata sifat yang bagus, yang buruk, dan yang netral. Gitu. Berapa persen yang bagus, berapa persen buruk, berapa persen netral. Nah itu kan adalah contoh awal stepping stone bagaimana kualitatif itu makin kesini makin dipermudah. Sehingga nggak menutup kemungkinan ke depan ya ekstrimnya kita bisa berandai-andai bahwa ini kita punya transkrip Microsoft Word file interview berapa mega, masukin ke dalam software,
ntar dia bisa nge-generate kesimpulannya sendiri. Saya sih nggak menutup kemungkinan ke situ. Ya, semoga bisa seperti itu karena coding itu takes time ya. Oke, berarti Pak, kalau tadi kan Pak Hariman mengemukakan di muka bahwa kalau di qualitative research itu kita nggak bisa pakai asisten riset untuk ambil data ke lapangan gitu kan ya? Ya. Kalau untuk transkrip mungkin bisa, tapi kalau untuk coding bagaimana Pak? Kita apakah boleh gitu menggunakan asisten riset? Selama asisten risetnya di brief ya, di brief mengenai yang harus kalian coding adalah hal yang berkaitan dengan proses, ya, makanya namanya ada proses coding, dan juga misalnya emosi, ya, emotion coding. Kemudian kita minta pokoknya highlight semua kata yang terkait dengan proses maupun emosi ketika orang misalnya nonton K-drama gitu. Nah, itu kita bisa tuh ngelepasin aja mereka gitu. Bahkan ada teknik teknik kuantitatifnya untuk menguji reliabilitas coding orang pertama dengan coding orang kedua gitu. Saya jarang pakai itu karena biasanya saya sendiri yang melakukan coding. Tapi ada metodologi yang sampai ke sana untuk mengukur berapa persen sih atau seberapa kuat samanya antara coder pertama dengan coder kedua. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa dan memungkinkan. Gitu. Cuman harus hati-hati jangan sampai mereka codingnya kemana-mana gitu, sehingga mereka harus diarahkan dari awal. Itu sih. Oke, tadi juga di awal Pak Hariman sebut-sebut bahwa kekurangan dari kualitatif ini kan tend to be subjektif gitu ya. Subjektif itu tidak boleh ya? Maksudnya di konteks penelitian ini. Kalau ditanya tidak boleh, sebenarnya di social science ya, boleh. Subjektif itu boleh dan diizinkan. Karena natur kualitatif kan memang interpretasi kita ya, makanya nama filosofinya interpretivist. Itu cuman kita tetap menjaga bahwa koridor subjektivitas kita itu dijaga gitu supaya nggak terlalu kemana-mana. Makanya tadi ada 4 elemen tuh yang tadi saya tunjukkan. Ada credibility, ada transferability, dependability, sama confirmability. Nah itu untuk menjaga supaya walaupun kita subjektif, kita tetap menggunakan kaidah-kaidah yang tetap menjaga supaya kiranya subjektivitas kita ini secara proses gitu ya, tetap ada unsur objektivitasnya gitu. Berarti jadi, menjaga subjektivitasnya pakai 4 koridor tadi ya. Jadi misalnya saya ingin meneliti manajemen keuangan warteg gitu. Nah, padahal saya sendiri misalnya orang Tegal, kebetulan misalnya nih bapak saya juga pengusaha warteg gitu. Nah, itu kan menjaga subjektivitas kan susah tuh, Pak. Gimana dong? Ya, makanya di kuali juga penting ya untuk nge-state posisi kita sebagai researcher itu apakah outsider, dalam arti kita nggak punya background atau pengalaman di situ, atau kita insider, gitu, atau kita di tengah-tengah, kita punya pengalaman tapi nggak banyak, gitu. Jadi saya sih selalu nge-state posisi saya ini sebagai siapa gitu dan background saya apa supaya nanti reviewer juga bisa tahu oh ternyata memang background saya walaupun anonymous ya kan saya anonymous saya nggak harus ngasih tahu nama saya untuk ngasih tahu background saya sedikit gitu ya tapi setidaknya itu membantu untuk ngasih tahu bahwa oh ternyata penulis ini sudah punya pengalaman jadi itu bisa menjelaskan kalaupun dia subjektif ya subjektivitas dia ya dia sudah katakan di awal bahwa dia memang punya pengalaman di situ gitu. Oke. Sebenarnya banyak banget pertanyaan dari Pak Jam hari ini, Pak. Mau dijawab, Pak? Saya jawab, semoga bisa ya saya jawab dari yang awal. I'm looking for examples of mixed method case studies with qualitative focus. I'm especially interested. My question, could you an example of mixed method with qualitative focus? Pertanyaan pertama nih ya Pak, ini saya nggak paham betul detailnya seperti apa. Maksudnya saya nggak inget persis papernya siapa-siapa aja yang sudah melakukan ini. Cuman saya sendiri juga baru melakukan sequential mixed method gitu. Pakai kuali dulu di studi 1,
kemudian pakai kuanti di studi 2, melakukan market segmentation. Dan banyak studi-studi di luar sana yang melakukan hal serupa. Jadi Bapak tinggal googling aja di Google Scholar, mixed method, sequential research gitu. Konteksnya bisa macam-macam, bisa di event management, bisa di marketing, bisa di hospitality, ya itu terserah gitu ya. Nah, kemudian students yang kedua, students who always use measurement. Tadi udah nih. Udah Ini ya. udah. Oke, dismiss. Yang research strategi. My research strategy is actually using a qualitative facilitative action research in an inductive approach, okay, within a positivist tradition. Is it possible to do a qualitative inductive action research within a positivist research paradigm? Mungkin Pak, gitu. Biasanya stages-nya pertama exploratory dulu, kemudian kedua explanatory, ya, explore baru explan. Explore ini adalah fase awal untuk mencari insight sebanyak-banyaknya, kemudian membuat preliminary conceptualization. Nah, di explanatory, ini adalah fase untuk kita melakukan konfirmasi secara positifis, tapi juga kualitatif, ya, atas temuan yang ada di stage exploratory itu. Gitu. Saya melakukan ini di satu publikasi saya dan di disertasi saya juga. Gitu. Itu pendekatannya abduktif. Jadi Bapak bisa melakukan itu, ya, kualitatif, induktif, action research. Oh, kalau sampai ke action research berarti sampai ke implementasi, bisa juga, jelas. Karena implementasi perkara risetnya udah selesai, tinggal diimplementasikan. Gitu. Jadi memungkinkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini, I would like to read on how people have been adaptable and agile when conducting qualitative research in uncertain environments. Can you suggest literature or talk about how to be adaptable and agile in your, wah, kayaknya ini bidang ilmunya HR ya Pak ya, atau apa nih, adaptability and agility in, sebentar, I would like how to adaptable and agile when conducting qualitative research uncertain environments. Oh, lebih ke ini. Dia biologis Pak. Iya. Saya nggak punya literatur yang langsung ekstrim mengarah ke sini ya, bahwa ada contoh kasus dia sedemikian sedemikian sulitnya gitu melakukan qualitative research dan dia harus beradaptasi. Mungkin riset-riset yang etnografi kali ya Pak, yang dia turun langsung ke lapangan dengan segala macam keterbatasannya, kemudian dia harus beradaptasi. Mungkin ada yang seperti itu, gitu. Tapi kalau di research yang lebih modern, saya rasa dengan semakin banyak protokol yang harus diikuti, menurut saya udah lebih jarang. Jadi mungkin studi-studi yang lama yang bisa memberikan penjelasan atas hal ini. Ya, oke. Kemudian, what is the most popular goodness fit indices for qualitative research? Goodness of fit ya, nggak ada sih kalau yang saya pahami ya. Karena kan yang tadi credibility and validity in qualitative research itu saya pakainya 4 kriteria. Saya nggak tahu Bapak pakai kriteria apa lagi yang mungkin relevan. Tapi dari sisi saya belum pernah pakai goodness of fit index untuk kualitatif. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya udah, terus. Ini, My students. Okay. Most of the interviews, okay, we can't afford Atlas TI or Envivo because Ini sudah ya. Iya, sudah. Yang terakhir, I'm biologist enthusiast. Doing qualitative research about strategies to minimize the loss of fruits and vegetables in an agricultural area. According to you, which model can be used to do the research in minimizing the loss of fruits? Ya mungkin lebih tepat ini ya Pak, case research ya. Jadi apa yang studi-studi sebelumnya bilang tentang minimizing the loss of fruits and vegetables, pasti banyak studi agrikultur tentang yang membahas tentang topik ini. Tapi kemudian itu mau dicocokkan dengan empirical findings di lapangan. Menurut saya itu bisa. Jadi kalau mau ditanya apa yang paling tepat, menurut saya pakai case research aja dan filosofinya abduktif. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari audiens nih Pak. Mungkin ini anonim. Mungkinkah kita menggunakan satu atau lebih pendekatan kualitatif dalam satu penelitian? Mungkin. Misalnya Ibu mau
menggabungkan antara etnografi dengan naratif. Yang satu ngambil data dari melakukan etnografi secara virtual, yang satunya melakukan cerita secara naratif atas fenomena yang Bapak Ibu ingin pelajari. Kalau ditanya mungkin. Cuman kalau ditanya urgensinya apa dan apakah muat di dalam satu jurnal, nah itu another story gitu. Jangan sampai nanti kebanyakan metodologi malah dikritisi reviewer. Ngapain sih banyak-banyak? Ini kan sebenarnya bisa pakai satu aja gitu. Biasanya sih jarang Bu, multiple qualitative method tuh yang saya tahu sih jarang. Adanya ya sequential, quali, habis itu quanti. Gitu sih. Oke. Sepertinya pertanyaan dari audiens sudah habis nih, Pak Hariman. Tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan Pak Hariman menunjukkan output dari hasil atlas kan? Ya. Nah, itu bacanya gimana sih Pak? Terus kalau kita kan orang kuanti nih, kalau ada panah itu kan ini berpengaruh ke ini berpengaruh ke ini. Kemudian apakah output itu tadi masuk di paper? Gimana Pak? Ya tergantung. Jadi network yang tadi itu saya lebih membahas kepada, misalnya ya, saya kan waktu itu meneliti mengenai rantai nilai kreatif tentang industri musik dari mulai discovery sampai capture. Nah, discovery ini contohnya apa sih proses-proses yang ada di dalam discovery? Oh, ternyata ada proses mencari inspirasi, proses mencari idealisme bermusik, proses mencari influence musik gitu. Nah, ini kan kode-kode tadi adalah part of kategori besar ini gitu. Nah, itu network view yang saya buat. Sehingga nanti kalau saya klik di misalnya kode yang ini, kelihatan tuh nanti quotation-nya. Oh, dia lagi ngomongin ini, makanya dia part of ini. Jadi gitu. Bukan ngomongin ini berhubungan dengan ini berpengaruh dengan ini, bukan ya? Di dalam kasus saya enggak, tapi kalau Ibu tadi bilang ada hubungan sini ke sini, network view juga bisa memfasilitasi itu, gitu. Cuman kan pasti banyak ya, maksudnya nggak mungkin cuma ini ke sini, that's it gitu. Kan kualitatif biasanya sini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi saya lebih pakainya maksudnya kode ini part of ini. Gitu. Bukan yang kode ini punya hubungan positif atau negatif ke sini. Tapi bisa network view untuk diarahin ke sana. Gitu. Dan output itu apakah ada di paper, Pak? Sebagai exhibit ya, sebagai screenshot dari hasil network view kita taruh bahwa ini ilustrasi findings yang kita temukan. Gitu sih. Oke, thank you banget Pak Hariman. Semua pertanyaan sudah kita jawab. Semoga tidak ada utang nih dari attendee. Semoga attendee-nya puas. Saya juga puas nih sebagai moderator untuk bertanya tentang kualitatif research karena framework saya masih kuantitatif. Oke, terima kasih Pak Hariman. Terima kasih para audiens, Bapak Ibu semua. Terima kasih LPPM Universitas Prasetya Mulia yang sudah mengadakan acara yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita bisa sharing lagi di lain kesempatan. Oke, saya kembalikan ke Research Center. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Hariman yang sudah memberikan materi yang cukup menguras otak juga, tapi sangat menginspirasi ya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa kembali di acara Prasetya Mulia selanjutnya. Terima kasih semua.